ke sini. Ya. Saya sebagai guru pembelajaran angkatan 8 di Kota Gunung. Ya, Jadi ada beberapa tugas terkait modul yang saat ini kami pelajari. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di SD. Ya. Karena Bapak sebagai kepala sekolah, jadi pada kesempatan ini kita bisa saling wawancara bagaimana di tempat Bapak dalam mengambil keputusan dari setiap kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Bisa kan Pak? Bisa, sejauh kita bisa pengalaman kita bisa dapat. Baik Pak, jadi yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Di SD saya itu di UPTD SD Negeri 07293 masih soal kasus-kasus tidak ada yang fatal-fatal. Tapi pada umumnya untuk menyelesaikan masalah-masalah itu kita tetap bermusyawarah dengan apa itu kalau memang sedikit rumit masalahnya kita dekatkan komite sekolah atau tokoh-tokoh masalah itu. Sampai sekarang tidak ada yang fatal-fatal. Dan itulah salah satu metode cara saya untuk mengantisipasi masalah-masalah ini. Ya, masalah-masalah yang selama ini seperti masalah-masalah siswa. Oke, baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak menyikapi seperti itu? Pada umumnya seorang pemimpin tidak memihak. Itu satu dulu. Walaupun contohnya ketika ada kasus ya ada famili atau orang dekat kita, jangan ada dulu di posisi pemikiran kita bahwa kita memihak kepada seseorang. Setelah itu kita lontarkan kepada mereka apa pokok permasalahan, sehingga masing-masing pihak mereka bisa memberikan ide, gagasan dan jalan keluar. Maka suara terbanyak itu nanti kita bisa mengambil keputusan. Baik Pak, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Pertama kita harus melakukan pendekatan dan komunikasi, sehingga melalui itu nanti kita bisa tahu kenapa terjadi kalau sebenarnya ada kasus dan apa ide-ide yang memang bisa membantu. Karena kita selaku pemimpin itu kita dihargai ketika kita selalu membangun komunikasi, pendekatan kepada seseorang, terutama kalau memang ada masalah-masalah. Oke, baik Pak. Jadi saat Bapak contohnya menyelesaikan masalah, adakah sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau Bapak memiliki jadwal tertentu? Ya, melihat kasusnya atau masalahnya. Kalau memang kasusnya melibatkan orang tua atau masyarakat atau komite atau rekan-rekan Bapak Ibu guru, saya kira itu harus terjadwal. Bukan seketika itu terjadi, tapi ketika hanya kasus-kasus biasa yang dihadapi dengan siswa dengan guru, maka ketika kita bisa menyelesaikan seketika, tidak tertutup kemungkinan juga bisa kita lakukan. Kalau seandainya berlarut-larut juga, pasti ada sesuatu hal yang nanti ada orang ketiga yang memang memanas-manaskan. Kalau sebenarnya ada kasus ya, bisa saja rumit nanti kita menghadapi. Tapi melihat kasus apa dulu yang kita hadapi. Tapi langkah-langkah kita memang harus kita tahu. Kalau memang kasusnya rumit, kita terjadwal untuk mendekati, untuk meminta, untuk memanggil, dan untuk berkumpul bersama. Oh, berarti ini sesuai dengan kasus-kasus tertentu ya Pak? Iya, sesuai dengan kalau kasus memang tertentu. ringan ya, Iya, kita diselesaikan bisa bersama. Tapi kalau memang agak berat, iya, itu harus ada. berkumpul bersama.
Baik Pak. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, pada umumnya dulu rekan-rekan Bapak Ibu guru dan juga pengurus komite. Karena kita itu ketika kita libatkan mereka, ya mereka juga tahu kok apa fungsi mereka. Terutama seperti kalau ada kasus-kasus sedikit rumit, kita harus bermitra dengan komite karena komite itu mitra sekolah. Ya bisa memberikan masukan, gagasan, untuk mengambil keputusan. Tapi pada umumnya Bapak Ibu guru, ya, pengurus komite dan juga tokoh-tokoh pemerhati pendidikan. Baik Pak. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang sudah terjadi di sekolah? Pengalaman yang saya alami mudah untuk kita mengambil satu kesepakatan dan keputusan dalam menyelesaikan satu masalah. Karena bukan hanya ide kita, karena bukan hanya pemahaman kita atau mengatakan ya bagaimana supaya kehendak saya saja yang kita lakukan. Justru kalau kita melibatkan banyak orang dalam kasus-kasus itu, maka ya kita minimalisir bahwa kita bukan mendominasi untuk menyelesaikan masalah. Dan itu salah satu yang paling mudah untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kalau hanya kita sendiri, ide kita sendiri, atau ada pemikiran-pemikiran lain, maka kita nanti sendiri yang terjerumus di dalamnya sehingga ke depan untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan kasus-kasus itu mereka menjauh, mereka tidak ambil bagian. Tapi di sini bukan hanya kita sendiri. Bukan hanya kita sendiri, di mana saja. Ya, terlibat dalam harus terlibat. Oke baik Pak, terima kasih sudah memberi waktu kepada saya saat ini terkait bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak. Kita Bapak sudah mempunyai banyak cara untuk dapat menyelesaikan masalah, sehingga masalah-masalah yang ada di sekolah Bapak tidak berlarut-larut ya. Sampai sekarang tidak ada masalah yang ya, baiklah Ibu Harifah, semoga Ibu juga berhasil dan menjadi guru penggerak sehingga ada banyak rekan-rekan guru yang memang membutuhkan seperti ini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore Ibu Ningsih. Selamat sore Bu Feber. Oke, maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu sore hari ini. Ada beberapa yang saya sampaikan kepada Ibu terkait tugas kami di guru penggerak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adakah waktu Ibu sebentar untuk bisa wawancara? Oke, baik Bu. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau selama ini di TK Swasta Kristen Elohim Terpadu, ya tentang saya bisa melihat kan ada dua, di situ ada dilema etika dan juga bujukan moral. Jadi saya harus melihat masalah itu. Jadi di situ saya bisa mengambil mengidentifikasi masalah tersebut. Seperti itu. Baik Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengklarifikasi? Ya, kalau saya pribadi, ya saya sebagai pemimpin, seorang pemimpin itu tidak memihak di satu pihak, tidak memihak di satu orang, ya mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalau sama-sama benar, kita harus cari masalah itu, seperti apa masalahnya, seperti itu. Dan di situ juga saya harus adil. Saya sebagai pemimpin saya harus adil, menyelesaikan kasus itu. Nah, seperti itu. Dan di situ juga ada orang-orang tersebut, ada juga mungkin karena kita juga di sini mempunyai komite, mempunyai orang tua murid dan juga
guru. Jadi saya harus melihat juga dan saya harus mempertanyakan kalau apakah itu tentang siswa, apakah itu tentang guru, kan masalahnya berbeda-beda. Kalau kita masalahnya sama anak, berarti saya harus menyampaikan sama orang tua. Nah, seperti itu. Nah, kalau guru dengan orang tua, berarti di situ harus ada komite, harus ada orang tua, dan harus ada kita semua guru, bahkan guru yang bermasalah tersebut. Seperti itu. Ya, di situ saya bisa melihat dan di situ juga saya bisa adil mengambil keputusan tersebut. Oke, baik Bu. Jadi dalam mengambil keputusan ini kata kunci tadi harus adil ya. Jadi kita tidak memihak antara satu dengan yang lain. Nah, seterusnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, prosedur yang saya lakukan dalam mengambil keputusan, ya yang pastinya saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan saya membutuhkan yang namanya tim, yaitu teman guru saya, contohnya wali kelas, dan juga saya akan berusaha juga bisa menyelesaikan seperti itu. Tapi kalau masalahnya juga terlalu fatal, ya saya butuh yang namanya supervisor, saya butuh namanya komite, dan saya butuh juga namanya orang tua murid atau yang mitra teknologi seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu saat mengambil keputusan di sekolah kita ini? Tantangan yang saya hadapi sebagai pemimpinnya, yang pastinya menghadapi masalah, ya, mengidentifikasi masalah, apakah itu masalah yang harus kita selesaikan di saat itu atau masalah yang berlarut-larut seperti itu. Itu sih tantangan yang kalau saya mengambil keputusan saya sendiri, kalau menurut saya itu masalahnya sepele, ya bisa diselesaikan. Tetapi kalau masalahnya apa sekali, ya saya butuh orang lain seperti itu, dan mempunyai jadwal tertentu. Ya kalau masalah sekarang yang kita selesaikan sekarang, ya sekarang juga kita selesaikan seperti itu bersama wali kelas, teman-teman guru. Dan kalau masalah yang memang benar-benar ya panjang, ya butuh waktu, butuh hari, dan mungkin butuh bulan juga seperti itu. Kita melihat bulan berapa kita apa tanggal berapa dan hari apa seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi ini tadi terkait tantangan yang mungkin tantangan di sini tadi terkait bagaimana masalahnya. Masalahnya apakah ringan, masalahnya atau memang rumit sekali. Oke, baik. Nah, di sini terkait tadi sudah Ibu sampaikan tentang jadwal. Nah, apakah Ibu mempunyai sebuah jadwal tertentu di dalam menyelesaikan masalah? Jadi apakah saat ada masalah Ibu langsung menyelesaikan atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana prosedurnya? Oke, baik. Tadi mungkin saya sudah sampaikan ya. Saya melihat masalah tersebut. Kalau masalah yang saya harus selesaikan di saat itu, ya bersama guru, wali kelas, di saat itu juga kalau masih bisa diselesaikan di saat itu juga, di jam sekolah itu juga seperti itu. Mungkin kita butuh, kalau tentang murid, untuk butuh orang tua, ya diselesaikan. Namanya kita anak, khususnya kita yang di anak TK yang kita ajarin, pasti ada sedikit kita dengan anak-anak. Jadi di saat itu juga kita menyelesaikan masalah itu. Tetapi kalau masalahnya terlalu berat, ya butuh waktu, ya itu ada waktunya, ada jadwal yang kita harus siapkan, ya di situ hari apa, bulan berapa, ya kita menyelesaikan masalah itu supaya masalah itu tidak berlarut-larut seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi di sini yang langsung kita selesaikan adalah masalah yang bisa langsung dilihat.
selesaikan hal yang tapi masalah yang begitu berat nanti bisa dari Oke, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang ada di sekolah? Ada, ya di situ juga bukan hanya saya sendiri, ada wali kelas, ada juga teman guru, ada juga di situ karena kita yayasan ada supervisor, ada komite, dan ada juga tokoh masyarakat. Dan di situ saya tidak bisa mengambil keputusan, dan juga kita guru TKL lagi tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya disitulah ada pihak-pihak yang menyumbangkan ide, gagasan, sehingga masalah itu bisa kita selesaikan. Baik, jadi dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan? Pengalaman yang saya dapatkan, intinya itu kalau kita mengambil sebuah keputusan, kita mengambil mengidentifikasi sebuah masalah, baik itu dilema etika bahkan rujukan moral, intinya itu kita tidak boleh berpihak ke satu orang, tapi kita adil seperti itu. Itu saja. Di sini harus ada adil ya, sebagai pemimpin juga kita tidak boleh memihak-mihak atau pilih-pilih kasih ya kan. Jadi rasa adil itu harusnya kita miliki sebagai seorang pemimpin. Nah, baiklah Ibu Nisi, terima kasih sudah meluangkan waktu sore hari ini. Nah, di tempat Ibu, bahkan di tempat kita ini BTK Selsak selalu tidak begitu ada masalah yang terlalu banyak. Tapi Ibu sebagai kepala sekolah sudah mengambil langkah-langkah yang tepat di dalam menyelesaikan masalah kepada anak yang seringnya bisa kita selesaikan bersama. Dan terima kasih untuk wawancara kali ini. Terima kasih sudah memberi waktu, dan terima kasih juga sudah berbagi kepada saya. Luas, sukses terus ya. Yesus memberkati. Amin. Thank you.